Halo ibu-ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan diberi kenyamanan tidur yang nyenyak setiap malam. Ya, di video kali ini, kita akan bahas topik yang mungkin jarang dibicarakan secara terbuka. Tapi sebenarnya penting untuk kenyamanan dan kesehatan kita, terutama sebagai perempuan dewasa atau lansia. Pertanyaan interaktif. Pernah nggak sih ibu tidur tanpa pakai bra? Ada yang bilang rasanya lebih lega, tapi ada juga yang takut justru bikin payudara cepat kendur. Nah, sebenarnya mana yang benar? Gambaran isi video. Di video ini, saya akan bahas secara lengkap dan sopan ya Bu. Apa yang terjadi pada tubuh kita kalau tidur tanpa bra? Apakah benar bisa bikin payudara kendur? Efek terhadap sirkulasi darah, hormon, dan kenyamanan tidur. Saran dari para dokter dan hasil penelitian ilmiah. Dan siapa saja yang tetap disarankan memakai bra saat tidur? Ajakan untuk menonton sampai habis absen komentar. Jadi, tonton videonya sampai selesai ya Bu, biar nggak salah paham. Dan seperti biasa, silakan tulis absen di kolom komentar. Tulis nama dan kota asal Ibu, supaya nanti bisa saya sapa hangat di akhir video sebagai bentuk terima kasih. Yuk, kita mulai dari yang pertama. Ibu-ibu yang saya hormati. Sebelum kita bahas tidur tanpa bra, kita perlu pahami dulu. Sebenarnya apa fungsi bra bagi tubuh kita? Dan kenapa ada sebagian perempuan yang memilih tetap memakainya bahkan saat tidur? Penjelasan fungsi utama bra secara umum. Secara umum, bra atau penyangga payudara memang dirancang untuk menopang payudara agar tidak terlalu bergerak, mengurangi rasa nyeri saat beraktivitas, menjaga postur tubuh agar tidak cepat membungkuk, dan membantu merapikan bentuk pakaian. Saat kita beraktivitas di siang hari, entah itu berjalan, membungkuk, naik turun tangga, atau bahkan menyusui, bra berperan penting menjaga kenyamanan. Kenapa ada yang tetap pakai bra saat tidur? Tapi bagaimana dengan malam hari? Kenapa ada perempuan yang memilih tetap memakainya saat tidur? Beberapa alasannya, antara lain, sudah terbiasa sejak muda, dan merasa tidak nyaman jika tidur tanpa bra. Ukuran payudara yang besar, sehingga terasa berat saat tidur miring. Rasa aman psikologis, seperti perasaan tertutup yang lebih nyaman saat masa menyusui, agar breast pad tidak bergeser saat tidur. Namun, apakah alasan-alasan ini masih relevan secara medis? Apakah tidur dengan bra justru bisa menimbulkan efek negatif terhadap tubuh kita, terutama aliran darah, kulit, dan kenyamanan? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas satu persatu di bagian selanjutnya. Nah Ibu, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Kalau kita tidur tanpa bra, apakah itu aman, nyaman, atau malah berbahaya? Jawabannya ternyata cukup mengejutkan, dan lebih banyak mengarah ke sisi positif, asal dilakukan dengan cara yang tepat. Manfaat tidur tanpa bra dari sisi kenyamanan. Beberapa manfaat dari tidur tanpa bra menurut ahli kesehatan, antara lain. Membantu aliran darah lebih lancar, terutama di area dada dan ketiak, yang bisa terhambat kalau pakai bra ketat. Meningkatkan kualitas tidur, tubuh terasa lebih bebas, lega, dan rileks. Mengurangi gesekan atau tekanan pada kulit, terutama jika bra yang digunakan terlalu ketat, berkawat, atau berbahan panas. Mengurangi risiko ruam dan iritasi di bawah payudara. Hal ini sering terjadi pada cuaca panas atau saat berkeringat di malam hari. Bahkan dalam beberapa kasus, tidur tanpa bra bisa membantu perempuan yang mengalami insomnia karena tidak nyaman dengan tekanan di sekitar dada. Apakah ada bahaya tidur tanpa bra? Lalu, bagaimana dengan bahayanya? Secara umum, tidak ada bukti ilmiah kuat yang menyatakan bahwa tidur tanpa bra menyebabkan kerusakan pada tubuh. Namun, ada beberapa catatan penting. Bagi perempuan dengan ukuran payudara besar, tidur tanpa penopang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, terutama saat posisi miring atau tengkurap. Tidur di permukaan yang keras tanpa bra bisa menyebabkan tekanan pada jaringan payudara, meskipun ini biasanya bukan masalah besar. Bagi perempuan yang baru saja menjalani operasi atau sedang menyusui, ada kondisi tertentu di mana bra khusus tetap disarankan, akan dibahas di bagian 7. Jadi kesimpulannya, tidur tanpa bra tidak berbahaya, bahkan justru lebih sehat untuk sebagian besar perempuan.
Tapi bagaimana dengan kekhawatiran terbesar kita? Kalau tidur tanpa bra terus-menerus, apakah bisa bikin payudara kendur? Pertanyaan ini sering banget muncul, dan jawabannya akan kita kupas tuntas di bagian berikutnya. Nah ibu, ini dia nih yang paling sering jadi ketakutan. Kalau kita tidur tanpa bra, nanti payudara jadi kendur nggak ya? Pertanyaan ini wajar banget, apalagi bagi perempuan yang sudah melahirkan, menyusui, atau mulai memasuki usia 40 tahun ke atas. Kita tentu ingin tetap merasa nyaman dan percaya diri dengan bentuk tubuh sendiri. Tapi sebenarnya, apa sih yang membuat payudara bisa kendur? Apakah benar karena tidak memakai bra saat tidur? Ternyata, berdasarkan banyak studi medis dan penelitian, penyebab utama payudara kendur bukan karena kita tidur tanpa bra. Beberapa hal yang paling berpengaruh antara lain usia dan proses penuaan alami. Seiring bertambahnya usia, jaringan kolagen dan elastin di payudara mulai melemah. Gravitasi, semakin sering payudara tergantung bebas tanpa penopang di siang hari, ini bisa memberi tekanan pada jaringan ikat. Kehamilan dan menyusui, perubahan hormon dan berat payudara yang naik turun drastis, bisa mengubah bentuk dan kekencangan. Kebiasaan buruk, seperti merokok, kurang minum air putih, malas olahraga, atau tidak menjaga berat badan. Genetik, bentuk dan elastisitas payudara sebagian juga ditentukan oleh faktor keturunan. Jadi bisa disimpulkan, tidak memakai bra saat tidur tidak secara langsung menyebabkan payudara kendur. Pendapat ahli medis. Menurut Dr. Seth Rankin, seorang dokter spesialis dari London, tidak ada alasan medis yang menyatakan perempuan harus memakai bra saat tidur. Payudara kendur terjadi karena kehilangan elastisitas kulit, bukan karena posisi tidur atau pemakaian bra di malam hari. Penelitian lain dari Prancis bahkan menyebutkan bahwa memakai bra secara terus-menerus justru bisa membuat otot-otot penyangga alami di sekitar payudara menjadi lemah, karena tidak terbiasa menopang beratnya sendiri. Jadi, ibu tidak perlu khawatir. Tidur tanpa bra tidak membuat payudara kendur. Yang lebih penting adalah menjaga gaya hidup sehat, olahraga ringan seperti senam dada, dan menjaga kelembapan kulit payudara. Kalau ibu merasa nyaman tanpa bra, silakan tidur tanpa bra. Kalau merasa lebih tenang pakai bra, pilihlah yang longgar, tanpa kawat, dan berbahan lembut. Nah, sekarang pertanyaannya jadi terbalik. Kalau terlalu sering tidur pakai bra, apakah ada dampak negatif terhadap kesehatan kita? Jawabannya akan kita bahas tuntas di. Nah Bu, setelah kita tahu bahwa tidur tanpa bra itu aman dan tidak bikin payudara kendur, sekarang kita bahas sisi sebaliknya. Bagaimana kalau justru kita terbiasa tidur pakai bra setiap malam? Apakah ini aman? Atau justru bisa menimbulkan gangguan tertentu? Apalagi kalau bra yang dipakai tidak cocok? Secara medis, sebenarnya tidak ada larangan keras untuk memakai bra saat tidur. Tapi, ini berlaku kalau branya benar-benar nyaman, longgar, dan tidak mengganggu sirkulasi tubuh saat tidur. Masalahnya, banyak orang tidak menyadari bahwa bra yang dipakai saat tidur seringkali tidak sesuai, bahkan bisa menimbulkan risiko seperti 1. Gangguan sirkulasi darah. Bra yang terlalu ketat, terutama yang memiliki kawat atau tali elastis keras, bisa menekan pembuluh darah di area dada dan ketiak. Akibatnya, aliran darah jadi tidak lancar. Muncul rasa nyeri di punggung atau leher. Bahkan bisa membuat kita tidur jadi tidak nyenyak. 2. Iritasi kulit dan ruam. Pemakaian bra terus-menerus, apalagi saat tidur dan berkeringat, bisa menyebabkan gesekan berulang di bawah payudara, timbul ruam merah atau gatal, kulit menjadi lembab dan rentan infeksi jamur. Hal ini sering terjadi pada cuaca panas, atau jika bra terbuat dari bahan sintetis yang tidak menyerap keringat. 3. Risiko pembengkakan kelenjar getah bening. Di sekitar ketiak dan dada terdapat banyak kelenjar getah bening, yang berfungsi menyaring racun dan melawan infeksi. Jika area ini tertekan terus-menerus oleh bra yang ketat, bisa memicu pembengkakan ringan, ketidaknyamanan saat bergerak dalam jangka panjang, mengganggu sistem limfatik. Rekomendasi praktis. Jadi, kalau ibu merasa perlu memakai bra saat tidur, pilihlah jenis bra tidur, slab bra, yaitu tanpa kawat, bahan katun lembut dan breat hable. Model sport atau bralette tanpa tekanan. Ukuran longgar dan tidak meninggalkan bekas saat dilepas. Dan sebaiknya, jangan pakai bra yang sama seperti siang hari. Nah Bu,
Sekarang kita sudah tahu risiko tidur dengan bra yang salah. Tapi ada juga yang bertanya, apakah ada manfaat tidur tanpa bra dari sisi hormonal atau kesehatan organ dalam? Ibu-ibu yang baik, sekarang kita masuk ke bagian yang sering tidak disadari, tapi sebenarnya sangat penting. Tidur tanpa bra ternyata tidak hanya soal kenyamanan fisik, tapi juga bisa berdampak pada kesehatan hormon, kualitas kulit, dan kualitas tidur secara keseluruhan. Mungkin selama ini kita berpikir, cuma soal pakai bra atau enggak. Gitu aja repot. Tapi ternyata tubuh kita sangat peka terhadap tekanan, terutama di malam hari saat tubuh sedang memperbaiki dirinya sendiri. Tidur tanpa bra membantu keseimbangan hormon. Saat kita tidur, tubuh melepaskan hormon penting seperti melatonin, hormon tidur yang membantu kita istirahat lebih dalam. Prolaktin, hormon yang berperan dalam kesehatan wanita, terutama saat menyusui. Kortisol, hormon stres yang harus diturunkan saat malam hari. Nah, jika kita tidur dengan bra yang terlalu ketat, ini bisa mengganggu sistem saraf parasimpatik dan memberi sinyal tidak nyaman ke otak. Akibatnya, produksi melatonin bisa terganggu. Tidur jadi gelisah. Tubuh tidak sempat melakukan detoks alami di malam hari. Menurut beberapa ahli, tidur dalam keadaan rileks total, tanpa tekanan dari pakaian dalam, membantu tubuh mencapai fase tidur paling dalam, yang penting untuk pemulihan hormon. 2 manfaat untuk kulit di area dada dan ketiak. Area di sekitar payudara termasuk kulit yang sensitif. Jika kita memakai bra terlalu lama, apalagi saat tidur, kulit tidak bisa bernapas dengan baik. Lebih lembab, sehingga lebih mudah berjerawat atau iritasi. Mengalami hiperpigmentasi karena gesekan terus-menerus. Sementara itu, tidur tanpa bra membantu sirkulasi udara lebih baik. Kulit tetap kering dan bersih. Regenerasi kulit berjalan lebih lancar saat malam hari. 3. Membantu tidur lebih nyenyak dan lebih dalam. Studi dari National Sleep Foundation menyebutkan bahwa tidur dalam kondisi paling nyaman dan bebas tekanan, termasuk tanpa pakaian dalam yang ketat, bisa membantu kita tertidur lebih cepat. Mengalami lebih sedikit gangguan tidur di malam hari. Bangun dalam keadaan segar dan tidak pegal. Dan ini berlaku tidak hanya untuk perempuan muda saja, tapi juga penting bagi ibu-ibu lansia yang mulai mengalami gangguan tidur atau sering terbangun malam. Jadi, tidur tanpa bra tidak hanya baik untuk kulit dan kenyamanan, tapi juga membantu tubuh menyeimbangkan hormon dan tidur lebih berkualitas. Tapi bagaimana dengan kondisi-kondisi khusus? Misalnya, bagaimana kalau kita sedang hamil, menyusui, atau baru menjalani operasi? Nah, ini akan kita bahas secara hati-hati di bagian berikutnya. Ibu-ibu, tadi kita sudah bahas manfaat tidur tanpa bra yang ternyata luar biasa untuk hormon, kulit, dan kualitas istirahat. Tapi, bukan berarti semua perempuan harus selalu melepas bra saat tidur. Ada beberapa kondisi khusus, di mana tidur dengan bra justru dianjurkan, asalkan sesuai jenis dan kebutuhannya. Mari kita bahas satu persatu. 1. Ibu yang sedang hamil. Selama kehamilan, payudara biasanya membesar, lebih sensitif, dan terasa berat. Banyak ibu hamil mengeluhkan rasa nyeri saat berguling di tempat tidur atau saat bangun pagi. Dalam kondisi ini, memakai bra tidur, sleep bra, yang lembut dan mendukung bisa membantu mengurangi rasa sakit, mencegah peregangan berlebihan di jaringan payudara, membuat tidur lebih nyaman, terutama di trimester kedua dan ketiga. Tapi ingat ya, Bu, pilih bra khusus untuk ibu hamil, bukan bra biasa yang ketat. 2. Ibu menyusui. Bagi ibu menyusui, bra tidur kadang diperlukan untuk menahan breast pad, penyerap ASI, agar tidak bocor ke pakaian atau tempat tidur. Selain itu, bra tidur juga membantu menjaga kenyamanan saat posisi tidur menyamping, menyerap rembesan ASI di malam hari, memberi rasa tenang, terutama pada ibu dengan ukuran payudara besar. Namun, tetap pilih bra yang longgar, tanpa kawat, dan mudah dibuka tutup. 3. Perempuan pasca operasi payudara. Bagi yang baru menjalani operasi payudara, seperti operasi pengangkatan benjolan, operasi implan, rekonstruksi payudara, dokter sering menganjurkan tidur dengan bra medis khusus yang dapat menstabilkan posisi payudara, mengurangi pembengkakan, mempercepat penyembuhan luka.
Menopang jaringan agar tidak tertarik gravitasi saat tidur. Pada masa ini, tidak disarankan tidur tanpa bra, kecuali atas izin dokter. 4. Ukuran payudara sangat besar, cup D ke atas. Beberapa perempuan dengan ukuran payudara besar merasa nyeri punggung atau tidak nyaman saat tidur tanpa penopang. Dalam kasus ini, bra tidur bisa mengurangi tarikan gravitasi saat rebahan, menjaga bentuk payudara tetap seimbang, mencegah gesekan antar payudara yang bisa menimbulkan iritasi. Jadi, ibu, meskipun tidur tanpa bra umumnya aman dan sehat, ada beberapa kondisi khusus yang justru membutuhkan bra tidur yang tepat. Kuncinya bukan di pakai atau tidak, tapi di apakah kondisi ibu membutuhkannya, jenis bra yang digunakan, kenyamanan pribadi yang dirasakan saat tidur. Lalu pertanyaan terakhir yang sering muncul adalah, bagaimana jika kita sudah terbiasa bertahun-tahun tidur pakai bra? Adakah cara transisi pelan-pelan ke kebiasaan tidur tanpa bra? Tenang Bu, jawabannya ada di bagian berikutnya. Ibu-ibu yang baik, mungkin ada di antara kita yang sudah terbiasa tidur pakai bra selama bertahun-tahun. Entah karena merasa nggak enak kalau lepas, atau takut bentuk payudara berubah. Tapi setelah tahu manfaat tidur tanpa bra, baik untuk kulit, hormon, maupun kenyamanan, mungkin sekarang mulai berpikir, saya mau coba tidur tanpa bra, tapi kok rasanya aneh, ya? Tenang Bu, semua perubahan butuh proses. Berikut ini beberapa tips transisi pelan-pelan agar tubuh bisa beradaptasi, tanpa merasa tidak nyaman. 1. Jangan langsung lepas total, coba bertahap. Kalau ibu terbiasa tidur pakai bra ketat atau berkawat, jangan langsung lepas sepenuhnya. Langkah awal, ganti dulu ke bra tidur yang ringan dan tanpa kawat. Setelah 3-5 malam, coba ganti ke bralette atau tank top dengan penyangga ringan. Lalu setelah terbiasa, baru bisa mulai tidur tanpa penopang sama sekali. Dengan cara ini, tubuh tidak akan kaget. 2. Gunakan atasan tidur yang membuat nyaman. Kalau ibu merasa canggung tidur tanpa bra, bisa gunakan piyama longgar atau kaos berbahan adem. Beberapa wanita merasa lebih tenang kalau bagian dada tetap tertutup, meski tanpa bra. Pilih bahan katun, rayon lembut, kain adem yang menyerap keringat. 3. Tidur dalam posisi menyamping atau terlentang. Bagi yang khawatir payudara terasa berat atau tidak nyaman, posisi tidur juga memengaruhi kenyamanan. Tidur menyamping dengan bantal peluk dapat menopang area dada. Tidur terlentang memberi posisi paling stabil dan bebas tekanan. Hindari posisi tengkurap, karena bisa membuat dada terasa tertekan. 4. Fokus pada kualitas tidur, bukan kekhawatiran bentuk tubuh. Ingat Bu, tidur adalah waktu pemulihan tubuh. Kalau tidur terasa tidak nyaman karena khawatir payudara turun, kita malah bisa stres sendiri. Padahal, bentuk payudara dipengaruhi oleh faktor usia, hormon, gravitasi, elastisitas kulit, dan memakai bra saat tidur tidak terbukti bisa menghentikan semua itu. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Transisi dari kebiasaan lama memang tidak mudah. Tapi dengan langkah bertahap, tubuh bisa belajar merasa nyaman dengan kebebasan alami saat tidur. Yang terpenting bukan soal bra atau tidak, tapi apakah ibu bisa tidur lebih tenang, lebih pulas, dan bangun dengan badan segar. Nah Bu, kita sudah sampai di bagian akhir dari pembahasan menarik ini. Saatnya kita simpulkan dan beri penegasan. Apakah tidur tanpa bra benar-benar bermanfaat? Dan apakah mitos-mitos yang beredar selama ini memang salah? Ibu-ibu, setelah kita kupas bersama tentang manfaat tidur tanpa bra, serta kondisi khusus kapan tidur dengan bra tetap dianjurkan, sekarang saatnya kita tarik kesimpulan. Apakah tidur tanpa bra itu benar-benar sehat dan bermanfaat? Atau hanya tren sesaat? Manfaat tidur tanpa bra sudah terbukti secara ilmiah. Beberapa studi dan ahli kesehatan menyebutkan, tidur tanpa bra dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan udara di area payudara, sehingga kulit lebih sehat dan risiko iritasi berkurang. Produksi hormon melatonin dan prolaktin yang optimal sangat penting untuk kualitas tidur dan kesehatan hormonal. Tidur tanpa tekanan ketat dari bra mendukung hal ini. Tidur dengan nyaman meningkatkan kualitas tidur dan membantu tubuh melakukan regenerasi dengan baik. Jadi, tidur tanpa bra bisa jadi pilihan yang lebih sehat,
terutama bagi perempuan yang tidak dalam kondisi khusus seperti kehamilan atau pasca operasi. Walau begitu, pilihan tetap ada di tangan ibu. Kalau merasa lebih nyaman tidur dengan bra khusus yang ringan dan longgar, itu juga tidak masalah. Yang penting adalah tidur dengan posisi dan kondisi yang membuat tubuh merasa rileks dan segar di pagi hari. Mitos yang harus diluruskan. Sering muncul mitos seperti tidur tanpa bra membuat payudara cepat kendur. Tidur tanpa bra bisa menyebabkan kanker payudara. Keduanya tidak terbukti secara ilmiah. Faktor utama bentuk payudara dipengaruhi oleh usia, genetika, berat badan, dan hormon, bukan karena tidur dengan atau tanpa bra. Jadi, Bu, tidur tanpa bra bukan kewajiban, tapi pilihan sehat yang bisa dicoba. Jika sudah terbiasa tidur dengan bra, bisa coba transisi perlahan seperti yang sudah kita bahas tadi. Yang paling penting, jaga kenyamanan dan kesehatan tubuh agar selalu fit dan bahagia. Bagaimana pengalaman ibu selama ini? Apakah ibu sudah pernah mencoba tidur tanpa bra? Atau justru lebih nyaman pakai bra saat tidur? Tulis pengalaman dan pendapat ibu di kolom komentar ya. Saya sangat ingin tahu cerita dari ibu-ibu semua. Jangan lupa, untuk mendapatkan info dan tips kesehatan wanita serta lansia lainnya, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat dan nyaman selalu, Bu.